Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman media cetak, media elektronik, saya didampingi oleh Pak Mensesnek, Pak Menteri Keuangan, Pak Menteri SDM, dan Pak Menteri KKP. Diminta untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan rapat kerja tadi yang dihadiri oleh seluruh Menteri, Wamen, dan seluruh eselon 1, dan juga direksi daripada BUMN. Tadi disampaikan secara nasional kondisi perekonomian kita baik dan perekonomian kita di antara negara G20 kita hanya lebih rendah dari India dengan pertumbuhan di kuartal keempat ke 5,39%. Kemudian dengan perkembangan pertempuran di Timur Tengah dan ada potensi jeda 2 minggu, harga BBM atau harga oil West Texas tadi turun ke 96,7 dan Brent ke 95,23. Kelapa sawit juga turun sedikit namun masih di angka 1.192. Dan tadi disampaikan juga kepada Bapak Presiden, kondisi konsumsi kita kuat, di mana konsumsi mewakili 54% dari PDB. Ketahanan pangan kita juga relatif kuat, produksi beras di 2025 34,7 dan stok bulog sebesar 4,6 juta ton, dan juga ditambah untuk energi dari Kementerian ESDM, dan kita sudah menyepakati per 1 Juli B50 di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar 48 triliun dan fungsi dari APBN sebagai shock absorber. Dari Menteri Keuangan tadi disampaikan sampai dengan Maret kenaikan penerimaan pajak sebesar 14,3% atau 462,7, dan manufaktur juga ekspansif. Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40% walaupun undang-undang menyiapkan sampai 60%. Demikian pula juga budget defisit dijaga di level 3% dan juga ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa dengan pertumbuhan yang baik di kuartal pertama, baik itu dari indeks keyakinan konsumen, neraca, kemudian juga stabilitas domestik keuangan baik, cadangan devisa terjaga di 151,9, maka pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai, tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan, lebih besar sama dengan 5,5%. Jadi itu yang dicapai. Kemudian dari segi keuangan, koordinasi dengan BI, triple intervention di pasar spot, domestik, non-delivery forward, dan non-delivery forward untuk stabilkan rupiah. BI rate terjaga di 4,75%. Dan kemudian Bapak Presiden juga mengarahkan bilateral currency swap untuk dilanjutkan dengan beberapa negara, sekarang Tiongkok, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan ke depan beberapa negara juga perlu didorong. Kemudian yang berikut tentu beberapa kebijakan yang sudah disampaikan kemarin terkait pangan dan energi, di mana salah satunya adalah penyesuaian harga aftur. Penyesuaian harga aftur yang sudah diikuti dengan PPNDTP, maka kenaikan tiket hanya 9-13%. Namun ada juga dampak kepada ongkos haji. Nah, ongkos haji seperti kita ketahui telah diturunkan 2 juta, kemudian dampak terhadap kenaikan aftur ini diabsorb oleh pemerintah. Jadi tidak ada kenaikan biaya haji, dan ini diabsorb untuk 220.000 yang akan ikut ke jamaah haji, dan anggaran 1,77 triliun dibebankan kepada APBN. Dengan demikian tidak ada dampak bagi para peserta jemaah haji. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Cukup. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, mengenai dengan BBM yang RON 92
95, 98 termasuk dengan solar yang Pertamina Dex itu nanti kita akan melakukan penyesuaian setelah perhitungan selesai. Sekarang kita masih melakukan exercise dan mudah-mudahan doakan agar betul-betul harga ICP bisa turun, itu akan jauh lebih baik lagi. Tapi sampai dengan sekarang kita masih melakukan perhitungan dengan badan usaha seperti Pertamina dan swasta. Menyangkut LPG, ini teman-teman media saya menyampaikan bahwa masa sulit kita untuk LPG sudah kita lewati sejak tanggal 4. Alhamdulillah sekarang cadangan kita untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari. Sebentar lagi kapal kita masuk. Dan solar tidak kita lakukan impor, yang kita lakukan itu tinggal bensin aja, tinggal kurang lebih sekitar 20 sampai 22 juta kiloliter. Itu aja. Pak, itu kapal tadi maksudnya di Hormuz yang sampai sekarang. Kapal mana? Oh, nggak ada urusannya sama kalau LPG nggak ada urusannya sama Selat Hormuz. Karena kita sudah ambil dari Australia, dari Amerika dan beberapa negara lain, ya. Kapal itu bagaimana, Pak? Sampai sekarang. Lagi dilakukan komunikasi yang intens terkait dengan 2 kapal itu. Insya Allah doain bisa cepat. Dengan redahnya ada jedah 2 minggu daripada eskalasi di Timur Tengah, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Pak, tadi Pak Presiden bilang tidak banyak dari Selat Hormuz dan dari kita itu sebenarnya berapa persen sih Pak perbandingannya? Total yang kita ambil dari Selat Hormuz untuk crude, kita kan nggak pernah impor BBM jadi dari Timur Tengah, dari Middle East. Yang ada itu tinggal crude-nya aja. Crude-nya sekitar 20-25%. Dan kita sudah mampu mendapatkan penggantinya dari beberapa negara seperti Angola, Afrika, Nigeria, Amerika, dan beberapa negara lain. Jadi kita insya Allah udah clear lah, insya Allah aman. Ya. Nanti kalau sudah terjadi baru nanti dengar sendiri ya. Ya saya bukan ahli yang bisa menerka-nerka itu. Nanti tunggu kalau sudah terjadi baru kita sampaikan ya. Makasih teman-teman media ya. Terima kasih.